Dan sempat jadi huru-hara, sempat menjadi perdebatan di luar sana saat saya menangis mengenakan drama, akhirnya menjadi sebuah problematika baru dalam kehidupan teman-teman, menjadi direview oleh teman-teman yang sangat pintar sekali, dianalisa, bahkan di cross check, diapain aja deh. Saya kurang begitu paham ya. Ini artinya ini adalah respon yang bagus, dan ternyata nyampe loh di pemerintah. Jadi saya berterima kasih sama Pak Beni karena infonya apa yang terjadi di lapangan sempat menjadi sindiran, bahkan makian, atau bahkan mengatakan drama dengan apa yang terjadi. Ya udahlah, saya nggak nge-review itu, udah nggak apa-apa. Sebaik apapun kamu, pasti ada orang yang nggak suka, itu katanya Gus Dur. Jadi daripada saya fokus dengan apa yang mereka katakan, lebih baik saya fokus untuk kedepannya. Banyak yang mengatakan bahwa saya ini sedang berdiri di antara dua kaki, yaitu antara Pak Beni dan Mas Uya Kuya. Kenapa kalian tidak berpikir bahwa ini adalah peluang yang bagus? Karena saya mengenali Pak Beni, saya mengenali Mas Uya Kuya yang dekat dengan Menteri Perdagangan. Jadi kita bisa cross check. Jadi informasi itu tidak cuma hanya sebelah. Setelah saya dapatkan informasi dari Pak Beni, otomatis karena ada beberapa kiriman yang ke saya dan mengatakan, Miss Yuni ini seperti ini. Sorry ya. Mas Uya Kuya sama Menteri Perdagangan mengatakan ini, tapi kenapa pada kenyataannya tidak? Nah, di situ saya langsung cross check sama Mas Uya Kuya. Saya kirimkan video-video tersebut dan Mas Uya Kuya tadi menelpon saya. Jadi Mas Uya Kuya menanggapi, dan Mas Uya Kuya bilang, ya sebagian orang kan kenal kita baru kemarin, Miss Yuni. Dikiranya Miss Yuni itu kenal saya baru-baru kemarin. Ya udah, nggak usah ditanggepin. Oke, setelah tidak menanggapin itu, akhirnya saya bilang, oke, kita nggak fokus dengan tanggapan orang. Bagaimana kalau kita fokus dengan apa yang terjadi di lapangan? Kenapa harus diodol-odol dan dimusnahkan? Dan Mas Uya Kuya menjelaskan bahwa itu bukan keputusan dari Menteri Perdagangan saja. Jadi Menteri Perdagangan beserta menteri-menteri lain akan mengadakan rapat lagi, Rakornas ya, rapat koordinasi nasional atau apa namanya? Ya namanya pejabat itu rapat, saya kan nggak ngerti, nggak paham. Dan ini mepet dengan Lebaran, jadi mereka tidak bisa rapat atau memutuskan. Dan mereka mengatakan bahwa setelah Lebaran mereka akan mengadakan rapat nasional ya. Pokoknya rapat lah dengan beberapa jajaran menteri. Karena apa yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan tidak hanya diputuskan oleh Menteri Perdagangan, harus berkoordinasi juga dengan Menteri Perekonomian. Saya nggak bisa nih. Dan beberapa menteri-menteri lain. Jadi ya karena kita tentang birokrasi kan tidak paham ya Mbak ya. Jadi kita belajar. Cuman saya bilang sama Mas Uya, info-info itu saya sampaikan pada Mas Uya, karena saya tidak ada koneksi langsung dengan Menteri Perdagangan. Jadi saya katakan sama Mas Uya, kenapa harus dimusnahkan? Kenapa harus dibuang? Bahkan ada beberapa barang yang busuk. Kalau menunggu rapat kan lama. Miss Yuni, bukan hanya Menteri Perdagangan yang bisa memutuskan. Jadi harus ada koordinasi dengan yang lainnya. Jadi saya sebagai rakyat biasa merasa bahwa kok gini sih? Kapan sih kita bisa diputuskan? Kapan sih? Benar nggak teman-teman? Tapi sekali lagi, benturan-benturan dengan birokrasi, kita sebagai rakyat biasa, kita tidak memahaminya. Saya secara pribadi merasa sangat lelah sekali dengan apa yang ada. Bahkan perjuangan saya ini tidak didukung oleh teman-teman yang lain. Ya tidak seharusnya, ya wajar lah, tidak 100% orang mendukung saya. Kenapa kalian tidak apa ya, seneng gitu loh? Saya bisa mengenali dua belah pihak. Apa yang disampaikan Pak Beni, saya sangat menyesal sekali. Kenapa barang-barang itu sampai seperti itu, sampai Pak Beni nangis? Mungkin saya kena dampaknya ya, mungkin saya caper, baper, atau apapun itu namanya. Ya karena saya merasakan sendiri bagaimana susahnya kalian.
bagaimana penderitaan kalian selain kiriman barang. Sebenarnya tangisan saya itu bukan hanya di barang saja. Saya menangisi kalian yang beberapa orang yang depresi gila beberapa hari ini. Menangisi kalian yang beberapa hari ini meninggal dunia. Menangisi beberapa orang yang gagal terbang. Menangisi beberapa orang yang saat ini sedang hancur hatinya. Menangisi beberapa orang yang sedang sakit di luar negeri. Sebenarnya tangisan itu bukan hanya di barang saja ya. Jadi karena mungkin sudah numpuk, akhirnya saya baper, akhirnya menyatu semuanya. Jadi yang mengatakan itu drama, oke lanjutkan dengan dramamu. Sementara kami akan lanjutkan dengan perjuangan kami. Jadi beda orang, beda perjuangan, dan saya sangat memahami itu. Jadi saya tidak akan merespon banyak. Karena bagaimanapun sebuah perjuangan, pasti ada yang setuju dan pasti tidak ada yang setuju. Jadi pasti ada yang suka dan pasti tidak ada yang tidak suka. Saya setiap hari mendengarkan apa yang dikatakan oleh Gus Dur, Pak Yusuf Hamka, nasihat-nasihat mereka membuat saya sadar bahwa perjuangan saya itu tidak mudah. Banyak orang bilang, si itu loh bantu, si itu bantu. Tapi mereka dinaungi oleh organisasi. Mereka dinaungi oleh kebijakan-kebijakan. Dan secara moral, secara keuangan, mereka didukung oleh orang-orang tertentu. Sementara saya pribadi, saya tuh nggak ada dukung, Mbak. Kecuali netizen. Jadi, saya tuh nggak ada yang dukung kecuali netizen dan Google Absen. Jadi saya tuh yang dukung cuman kalian saja. Sementara orang-orang di luar sana yang dukung itu banyak. Kalau mereka organisasi, mereka ada supplier keuangan juga. Ada tempatnya juga. Mereka bukan pakai uang pribadi. Jadi kalau ada beberapa orang yang kemarin dari Taiwan komplain dengan saya, kan mereka tetap ada yang naungin. Kalaupun di Hong Kong mereka punya naungan. Mereka terorganisir. Mereka memiliki ketua dan mereka memiliki yayasan. Mereka ada yang gaji. Secara pribadi, mereka menjalankan ikatan-ikatan tersebut. Sementara saya itu tidak terikat dengan siapapun. Saya tidak terikat dengan siapapun. Saya hanya terikat oleh moral. Saya terikat oleh kesopanan. Saya terikat oleh janji suci saya pada diri saya sendiri. Jadi nggak ada yang mengikat saya. Dan sekali lagi, jika kalian menyangka bahwa saya under control of Pak Beni, atau saya under control sama Mas Uya Kuya, kalian salah total. Jadi saya itu lebih banyak bapernya dari kalian. Dari keluh kesah kalian. Dari rasa kecewa kalian. Saya menyampaikan kedua belah pihak. Saya menyampaikan di timnya Pak Ganjar Mahfud, yaitu Pak Beni. Saya juga menyampaikan di timnya Pak Prabowo Gibran, di Mas Uya Kuya. Kenapa kalian tidak merasa senang nih? Kalau sini ada masalah, kan bisa ditanggapin. Kenapa kalian tidak mengambil positifnya? Atau kalian lebih suka saya memusuhi satu di antara mereka? Atau kalian lebih suka terjadinya pertumpahan kata-kata, pertumpahan makian satu sama lain? Kalau memang ada jalan, kenapa kita tidak memanfaatkan? Jika Mas Uya Kuya bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan aspirasi kita pada Menteri Perdagangan, kenapa saya nggak boleh dekat sama Mas Uya Kuya? Sementara Pak Beni sebagai Badan Perlindungan BP2MI yang mengetahui lebih banyak tentang seluk-beluk keluh kesah, kenapa saya tidak boleh mendekat sama Pak Beni? Ya sebenarnya ada istilah gini lah Mbak, kamu belum waktunya ke situ. Ya udah lalui prosesnya. Jadi nggak usah kalian memperdebatkan. Belum tentu kok Pak Beni kalau deketin kamu nggak mau. Belum tentu juga Mas Uya Kuya telepon kamu nggak ngangkat. Jadi kalau kamu belum nyampe di masa-masa proses itu. Jadi buat teman-teman, yuk kita sama-sama belajar cara kita menempatkan diri kita. Berapa lama Pak Beni nggak nyari saya karena nomor teleponnya dihack? Nggak ada yang mempertanyakan.
Benar nggak? Sementara hubungan kami baik-baik saja. Saya kehilangan jejak Pak Beni 3 bulan. Saya nggak bisa nyari beliau, beliau juga nggak nyari saya. Tapi saya masih tetap komunikasi dengan stafnya, Pak Sestama, dari Badan Perlindungan Balai yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, NTT. Saya tetap melakukan hubungan tersebut. Begitu juga saat teman-teman kita yang ada di Malaysia membutuhkan bantuan. Mas Uya Kuya langsung datang. Kenapa sih kita tidak mengambil positif? Tapi sekali lagi, saya memahami itu. Saya tidak bisa memaksa orang lain untuk mencintai saya. Karena bagaimanapun juga, Gus Dur yang seperti itu aja banyak yang benci. Pak Jokowi yang seperti itu aja banyak haternya. Mbak Novi yang begitu banyak menolong ODGJ pun masih ada yang mengkritik. Begitu juga dengan Pak Purnomo. Jadi saya merinding ini. Saya jadi bertepuk dada, tanya selera. Lah bagi sopo Yun? Kok kamu kepingin diakui oleh mereka? Bener juga sih. Saya cuma mikir, oh iya ya. Bisa saja mereka caper juga sama Pak Beni. Atau mereka caper aja sama Mas Uya Kuya. Bagaimana caranya agar Miss Yuni terlempar keluar. Mereka lupa bahwa kita itu semuanya lewat proses. Semuanya butuh proses. Jadi saya hanya menyampaikan aspirasi kalian. Kalau kalian tidak terwakili oleh saya, ya yang saya minta maaf, Mbak. Saya tidak bisa menyenangkan kalian semua. Benar nggak? Jadi ada salah satu relawan yang nyenggol Kak Yuni. Ayolah Mbak, sesama jalur PMI saling support. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Nggak saling support pun nggak apa-apa. Yang penting jangan saling menjatuhkan. Kamu nggak mendukung dengan cara saya, juga nggak apa-apa. Kita nggak masalah sih. Kamu dengan jalurmu, saya dengan jalur saya. Jadi nggak ada masalah kalau kalian tidak spot saya. Karena bagaimanapun, kita memang dari berbeda negara dan juga tentunya berbeda aturan. Cuman kasih saya alasan untuk membenci saya. Tapi orang tua saya mengatakan, Dok, untuk mencintaimu itu tidak ada alasan. Tapi untuk membencimu, ada 1001 alasan yang akan mereka sampaikan. Jangan bertanya sama mereka, kenapa mereka membencimu. Tapi tanyakan pada dirimu, kenapa kamu tidak pernah berhenti melakukan kebaikan. Jadi saya cuma bilang, oh ya benar sih. Benar nggak teman-teman?